Tahukah kalian mengapa asap rokok sangat berbahaya bagi pernapasan? Mau tahu lebih lanjut? Mari kita simak penjelasan berikut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tuturian Dana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPA mengenai bahaya asap rokok bagi pernapasan. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pun beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu rokok dan asap rokok. Yang kedua, kandungan berbahaya dalam asap rokok. Yang ketiga, pengaruh asap rokok pada paru-paru. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cara-cara menghindari asap rokok. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian rokok dan asap rokok. Rokok adalah produk yang terbuat dari tembakau yang diproses dan dibentuk menjadi silinder kecil yang dapat dihisap. Kemudian, asap rokok adalah hasil pembakaran dari rokok yang dihisap. Rokok mengandung tembakau yang telah diolah dan seringkali dicampur dengan bahan kimia lainnya. Yang selanjutnya yaitu zat kimia yang ada pada rokok, yaitu yang pertama ada nikotin, zat adiktif yang membuat perokok merasa tenang dan nyaman sementara. Kemudian ada tar, zat padat yang mengandung karsinogen atau pemicu kanker dan dapat mengendap di paru-paru. Kemudian yang terakhir yaitu karbon monoksida, gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh asap rokok bagi paru-paru. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, banyak di antaranya beracun dan setidaknya 70 diketahui sebagai penyebab kanker. Menghirup asap rokok, baik secara aktif maupun pasif, memiliki dampak serius pada sistem pernapasan dan paru-paru. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh asap rokok terhadap paru-paru. Nah, untuk yang pertama yaitu iritasi dan peradangan saluran pernapasan. Yang kedua yaitu kerusakan jaringan paru-paru. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Yang keempat, penurunan fungsi paru-paru. Yang kelima, gangguan pernapasan pada anak-anak. Dan yang terakhir yaitu dampak pada sistem kekebalan tubuh. Nah, pada bagian yang pertama yaitu iritasi dan peradangan saluran pernapasan, yaitu yang pertama bronkitis kronis, yaitu asap rokok menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran bronkial. Yang kedua yaitu asma. Paparan asap rokok dapat memperburuk gejala asma dan meningkatkan frekuensi dan serangan asma. Nah, yang kedua yaitu kerusakan jaringan paru-paru. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan kondisi di mana kantung udara kecil di paru-paru atau alveoli rusak, mengurangi kemampuan paru-paru untuk menukar oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang kedua yaitu fibrosis paru. Paparan jangka panjang terhadap asap rokok dapat menyebabkan pembentukan jaringan paru pada paru-paru, yang mengurangi elastisitas dan fungsi paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu dampak paling serius dari merokok. Bahan kimia karsinogenik dalam setiap rokok merusak DNA sel paru-paru yang dapat menyebabkan mutasi dan perkembangan kanker. Untuk selanjutnya yaitu ada penurunan fungsi paru-paru. Yang pertama yaitu penurunan kapasitas vital paru-paru. Rokok merusak jaringan paru-paru dan mengurangi kapasitas vitalnya. Yang kedua yaitu peradangan kronis. Asap rokok menyebabkan peradangan kronis yang dapat merusak jaringan paru-paru dan mengganggu fungsi normalnya. Yang selanjutnya yaitu gangguan pernapasan pada anak-anak. Itu yang pertama, sindrom kematian mendadak pada bayi atau SIDS. Bayi yang terpapar asap rokok lebih berisiko mengalami SIDS. Yang kedua yaitu infeksi saluran pernapasan. Anak-anak yang terpapar asap rokok lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis.
terakhir yaitu dampak pada sistem kekebalan tubuh, di mana terdapat penurunan fungsi kekebalan. Bahan kimia dalam asap rokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat paru-paru lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Nah, baik, mari kita simak video animasi berikut. Animasi bahaya asap rokok bagi bayi. Asep, sepulang dari rumah kerabat, ia bergegas pulang ke rumah untuk beristirahat. Haduh, santai-santai gini enak sekali ya merokok, pikiran jadi lebih tenang. Asep, seorang ayah yang menyebabkan anaknya seperti gelisah karena asap rokok yang membuat dirinya sesak napas. Itu, lihat Pak, anak kita dia seperti sesak napas gara-gara Bapak merokok terlalu dekat dengan anak kita. Aduh Bu, Bapak minta maaf, tidak tahu kalau asap rokok ternyata membahayakan. Lain kali, kalau Bapak mau merokok, jangan dekat anak ya, karena itu sangat membahayakan walaupun hanya perokok pasif. Baik Bu, Bapak menyesal, Bapak tidak akan mengulanginya lagi. Nah, baik, karena kita sudah menyimak video animasi sebelumnya, untuk itu kita akan beranjak pada pembahasan yang terakhir. Cara-cara menghindari asap rokok, yaitu yang pertama, tinggalkan lingkungan yang ada asap rokok. Yang kedua yaitu dukung kebijakan anti merokok. Dan yang ketiga yaitu pilih tempat tinggal bebas asap rokok. Dan yang terakhir yaitu edukasi orang terdekat tentang bahaya asap rokok. Nah, demikianlah penjelasan mengenai bahaya asap rokok terhadap pernapasan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak.